Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulida, NIM 211300006. Saya akan mempresentasikan tugas Technopreneur mengenai Mark Zuckerberg. Tokoh kali ini yang saya ambil yaitu Mark Zuckerberg. Adapun biografi dari Mark Zuckerberg, Zuckerberg adalah seorang pendiri dan CEO Facebook, sebuah jaringan sosial terbesar di dunia. Ia lahir pada 14 Mei 1984 di White Plains, New York, Amerika Serikat. Sejak muda, Zuckerberg telah menunjukkan minat dan programnya pada komputer. Pada usia 12 tahun, ia membuat program komunikasi pertama untuk keluarganya yang disebut dengan ZuckNet. Zuckerberg masuk ke Universitas Harvard pada tahun 2002. Di sana ia terus mengembangkan keterampilan pemrogramannya bersama teman-temannya, seperti Eduardo Saverin, Justin Carlis, yang menciptakan situs web yang disebut dengan The Facebook pada tahun 2004. Situs ini awalnya ditunjukkan hanya untuk mahasiswa Harvard, tetapi segera berkembang ke berbagai universitas lain dan kemudian di seluruh dunia. Pada tahun 2005, nama situs web ini diubah menjadi Facebook, dan Zuckerberg meninggalkan Harvard untuk mengelola perusahaannya yang berkembang pesat. Facebook menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi secara online. Mark Zuckerberg telah menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia, yaitu di bidang teknologi dan bisnis. Ia terus memimpin Facebook dalam mengembangkan berbagai layanan baru, termasuk akuisisi Instagram dan WhatsApp. Selama karirnya, ia juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah privasi dan isu-isu kebijakan. Mark Zuckerberg, selain fokus pada bisnisnya, ia juga telah berkomitmen untuk memberikan sebagian besar kekayaan mereka untuk tujuan filantropi. Mereka mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, sebuah organisasi yang berfokus pada pemecahan permasalahan yang ada di global, termasuk pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Kemudian, analisis kenapa memilih tokoh Mark Zuckerberg. Analisis kenapa saya memilih tokoh ini, karena yang pertama, inspirasi dan motivasi. Dengan video cara membangun masa depan, menunjukkan bahwa Mark Zuckerberg dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang, terutama pada mereka yang tertarik dalam bidang teknologi dan kewirausahaan. Zuckerberg berbicara tentang bagaimana ia membangun Facebook dan memberikan tips dengan bagaimana membangun bisnis yang sukses. Yang kedua, alasannya yaitu dengan kisah suksesnya. Mark Zuckerberg memiliki kisah sukses yang menarik dan inspiratif. Ia memulai Facebook dari kamar asrama di Harvard dan berhasil mengembangkannya menjadi salah satu platform sosial media terbesar di dunia. Kisah suksesnya dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri. Alasan kenapa saya memilihnya, alasan ketiga yaitu kegagalan dan pembelajaran. Meskipun Zuckerberg telah mencapai kesuksesan besar, ia juga mengalami kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan tersebut. Namun, ia terus belajar dari kegagalan tersebut dan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa kita dapat belajar dari kegagalan tersebut untuk menjadi lebih baik. Alasan yang keempat, yaitu pengaruh global. Facebook memiliki pengaruh global yang besar dan telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain di seluruh dunia. Sebagai pendiri Facebook, Mark Zuckerberg memiliki pengaruh besar dalam mengubah dunia dan membentuk budaya digital yang baru.
Mark Zuckerberg adalah seorang teknopreneur global yang dipilih karena ia memenuhi kriteria 6C. Yang pertama, kriterianya yaitu kreatif. Mark Zuckerberg adalah seorang inovator yang kreatif yang mampu menciptakan Facebook yang telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, komunikatif. Mark Zuckerberg merupakan seorang komunikator yang baik. Ia telah membangun jaringan komunikasi yang kuat melalui Facebook, yang memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain di seluruh dunia. Yang ketiga, kritikal. Mark Zuckerberg adalah seorang pemikir kritis. Ia telah mengembangkan kebijakan privasi dan keamanan yang ketat untuk melindungi pengguna Facebook dan penyalahgunaan data. Yang keempat, kolaboratif. Mark Zuckerberg adalah seorang kolaborator yang baik. Ia telah bekerja dengan banyak perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan pengalaman penggunaan Facebook. Yang kelima yaitu citizenship. Mark Zuckerberg merupakan seorang warga negara yang bertanggung jawab karena ia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk membantu masyarakat seperti Facebook Disaster Map dan Facebook Community Help. Dan yang keenam, karakter. Mark Zuckerberg merupakan pemimpin yang memiliki karakter yang kuat karena ia telah memimpin Facebook dengan integritas dan telah mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan yang telah ia lakukan dan oleh perusahaan. Yang kedua, apa alternatif teknopreneur yang bisa diambil dari tokoh Mark Zuckerberg? Yaitu alternatif yang pertama, bisa dilihat dari berani mengambil risiko. Salah satu hal yang dapat dipelajari dari Mark Zuckerberg adalah keberaniannya dalam mengambil risiko. Ia memulai Facebook ketika masih berkuliah di Harvard University dan meninggalkan kuliahnya untuk fokus pada bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang teknopreneur, kita harus berani mengambil risiko dan tidak takut untuk mencoba hal baru. Yang kedua, inovasi. Zuckerberg adalah seorang inovator yang terus mencari cara baru untuk meningkatkan bisnisnya. Ia terus mengembangkan fitur baru untuk Facebook dan menciptakan produk baru seperti Instagram dan WhatsApp. Seorang teknopreneur, kita harus terus berinovasi dan mencari cara baru untuk meningkatkan bisnis kita. Yang ketiga, fokus pada pengguna. Salah satu kunci sukses Facebook adalah fokus pada pengguna. Zuckerberg selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna dan menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai seorang teknopreneur, kita harus selalu fokus pada pengguna dan menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian, yang keempat, belajar dari kegagalan. Mark Zuckerberg telah mengalami kegagalan dalam menuju kesuksesannya. Namun, ia terus belajar dari kegagalan tersebut dan menjadikannya sebagai pengalaman. Sebagai seorang teknopreneur, kita harus belajar dari kegagalan kita dan menggunakan pengalaman tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kelima, kreativitas. Zuckerberg adalah seorang yang sangat kreatif dan terus mencari baru untuk memecahkan masalah. Sebagai seorang teknopreneur, kita harus memiliki kreativitas yang tinggi dan terus mencari cara baru untuk mengembangkan bisnis kita. Yang ketiga, beri analisis kegiatan teknopreneur yang akan dijadikan topik atau judul proposal teknopreneur. Berdasarkan dari tokoh yang saya pilih yaitu Mark Zuckerberg, topik proposal teknopreneur yang akan saya kembangkan yaitu dengan tema mengembangkan jejaringan sosial berbasis privasi untuk masa depan. Proposal tersebut dapat difokuskan pada aspek-aspek yang pertama, tantangan saat ini yang dihadapi oleh jejaringan sosial dalam menjaga privasi dan keamanan pengguna. Yang kedua, manfaat potensial dari jejaringan sosial berbasis privasi, seperti penggunaan enkripsi end-to-end,
dan penghapusan data pengguna yang tidak diperlukan. Kemudian, fitur dan fungsionalitas kunci dari jaringan sosial, seperti antarmuka yang ramah pengguna, sistem privasi yang kuat, dan dukungan pelayanan. Kemudian, strategi pemasaran dan promosi untuk memperkenalkan jaringan sosial kepada masyarakat. Dan dampak potensial dari jaringan sosial pada privasi dan keamanan pengguna serta masyarakat secara keseluruhan. Dari alasan tersebut, saya mengambil judul untuk proposal teknopreneur saya yaitu PrivacyNet, berbasis privasi untuk masa depan. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.